Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah padatan NaOH, benzaldehid, etanol, dan aquades. Masukkan 50 ml aquades ke dalam gelas kimia secara perlahan. Tambahkan padatan NaOH sebanyak 5 gram. Kemudian aduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga terlarut sempurna. Tambahkan 40 ml etanol ke dalam larutan NaOH. Kemudian, aduklah campuran tersebut. Masukkan 7,7 ml benzaldehid ke dalam labu leher 3 yang ada pada rangkaian reflux yang telah berisi 2,8 ml aseton. Berikutnya, masukkan campuran NaOH, aquades, dan etanol ke dalam labu leher 3 dan lakukan reflux selama 30 menit. Setelah 30 menit, diamkan campuran hingga mencapai suhu ruang. Setelah itu, lakukan penyaringan dengan menggunakan corong Bahner. Tahapan selanjutnya adalah rekristalisasi padatan di benzal aseton yang telah diperoleh dengan menggunakan etanol. Berikutnya, lakukan penyaringan di benzal aseton murni dengan menggunakan corong Bahner.
Ada yang mau ngajuin diri nggak buat ngejelasin pertama atau mau ditunjuk aja? Jadi pertama-tama itu 50 ml Aquades dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahkan padatan NaOH 5 gram. Terus diaduk menggunakan batang pengaduk hingga terlarut. Selanjutnya 50 ml etanol ditambahkan ke dalam larutan NaOH tersebut. Kemudian diaduk lagi. Setelah itu pencampuran benzaldehid dimasukkan 7,7 ml benzaldehid yang ke dalam labu leher 3 yang telah berisi 2,8 ml aseton. Kemudian masukkan campuran NaOH, Aquades, dan etanol. Lalu direflux selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit campuran didiamkan sampai mencapai suhu ruang. Setelah itu disaring dengan corong Bahner. Terus selanjutnya proses rekristalisasi padatan benzal aseton yang telah diperoleh direkristalisasi dengan menggunakan etanol. Kemudian benzal aseton murninya disaring dengan corong Bahner. Terus hasilnya yang udah itu ditimbang. Ya, terus dianalisis FTIR ya terakhir. Analisis FTIR. Ya, makasih ya Siva. Sama Kak, makasih Kak. Selanjutnya ada yang mau lagi atau ditunjuk? Ada yang mau ngajuin diri lagi? Saya Kak mau nyoba. Ya, siapa? Devi Karentika ya? Ya Kak. Oke, silakan Devi. Jadi pertama-tama itu kita membuat larutan NaOH dengan cara 50 ml Aquades itu dimasukkan ke dalam gelas kimia. Lalu ditambahkan 5 gram padatan NaOH. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk sampai larut. Setelah itu ditambahkan 40 ml etanol. Terus diaduk lagi sampai larut. Terus langkah berikutnya adalah kita memasukkan 7,7 ml benzaldehid ke dalam leher 3 yang sudah berisi 2,8 aseton. Habis itu ditambahkan NaOH, etanol, sama Aquades. Setelah itu direflux selama 30 menit dengan suhu 163 derajat Celcius. Setelah direflux, lalu didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Sehabis itu disaring menggunakan corong Bahner. Nah, nanti padatannya itu yang sudah jadi akan direkristalisasi. Padatannya ditambah sama etanol, habis itu diaduk. Setelah itu disaring menggunakan corong Bahner, setelah itu ditimbang padatannya. Dan terakhir analisis FTIR. Oke, makasih ya Devi. Oke, next. Ada yang mau lagi? Elsa, Kak. Oke, Elsa, silakan. Iya, mula-mula kan pembuatan NaOH benzaldehid, etanol, dan Aquades. Dimasukkan 50 ml Aquades di dalam gelas kimia secara perlahan. Kemudian ditambahkan padatan NaOH 5 gram. Lalu diaduk menggunakan batang pengaduk hingga larut. Terus ditambahkan 40 ml etanol dan etanol di dalam NaOH tadi, terus kemudian diaduk campuran tersebut. Kemudian kita melakukan pembuatan campuran dengan memasukkan 7,7 ml benzaldehid di dalam labu leher yang berisi aseton, kemudian dimasukkan campuran NaOH, etanol, Aquades di dalam labu leher, direflux selama 30 menit. Setelah 30 menit itu didiamkan campuran hingga suhu ruang. Setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan corong Bahner. Lalu tahapan selanjutnya adalah mengkristalisasi di benzaldehid dengan menggunakan etanol, terus penyaringan padatan dengan corong Bahner. Habis itu dilakukan analisis FTIR. Maksudnya penyaringan di benzil murni. Iya, di benzaldehid. Iya.
Habis itu dianalisis FTIR. Oke, udah. Makasih ya, Elsa. Ya, Kak. Oke, selanjutnya ada yang mau lagi? Apa mau ditunjuk aja? Kak, Ya, Putri. iya Putri ingin mencoba, Kak. Oh iya. Silakan ya. Iya, Kak. Jadi yang pertama itu pembuatan larutan NaOH. Itu pertama dimasukkan 50 ml Aquades ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan 5 gram NaOH, lalu larutan tersebut yang sudah tercampur diaduk dengan batang pengaduk, kemudian ditambahkan 40 ml ke larutan NaOH ke dalam etanol, kemudian diaduk kembali campuran tersebut, lalu masukkan 7,7 ml benzaldehid ke dalam labu 3 leher yang sudah terisi 2,8 ml aseton. Kemudian masukkan campuran Aquades dan etanol. Selanjutnya dilakukan campuran hingga Reflux. Ya, direflux selama 30 menit ke campuran sampai suhu ruang. Lakukan penyaringan dengan corong Bahnar, lalu menjalankan proses rekristalisasi, di mana padatan di benzal aseton itu yang telah diperoleh ditambahkan menggunakan etanol. Ya. Lalu dilakukan penyaringan di benzal aseton murni dengan corong Bahnar, kemudian ditimbang di benzal aseton murni tersebut. Yang terakhir dilakukan analisis FTIR. Oke. Terima kasih ya Putri. Next, ada yang mau lagi? Boleh, Kak. Oh, Aulia. Oke. Silakan ya Aulia. Ya, jadi buat yang pertama-tama itu pembuatan larutan NaOH. Yang pertama itu dimasukkan 50 ml Aquades ke dalam gelas kimia secara perlahan, lalu ditambahkan padatan NaOH sebanyak 5 gram, lalu diaduk dengan batang pengaduk sampai terlarut. Lalu ditambahkan 40 ml etanol ke dalam NaOH, lalu aduk campuran tersebut. Lalu pembuatan benzaldehid, yaitu 77 ml benzaldehid dimasukkan pada layer 3 yang telah terisi aseton sebanyak 2,8 ml. Lalu ditambahkan campuran NaOH, Aquades, etanol, lalu dilakukan reflux selama 30 menit pada suhu 163 derajat Celcius. Lalu didiamkan setelah 30 menit, lalu didiamkan hingga suhu ruang. Setelah itu saring dengan corong Bahnar. Setelah itu dilakukan rekristalisasi padatan benzal aseton dengan ditambahkan dengan etanol. Lalu penyaringan di benzal aseton murni dengan corong Bahnar. Lalu ditimbang benzal aseton murni yang telah didapat, lalu dianalisis FTIR. Oke, Aulia. Selanjutnya ada yang mau lagi? Masih banyak loh yang belum. Kak, saya mau coba. Oke, Jihan, silakan ya. Iya, jadi yang pertama itu ada pembuatan NaOH. Pertama-tama adalah Aquades sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu padatan NaOH ditimbang 5 gram. Setelah ditimbang 5 gram dimasukkan ke dalam Aquades yang kemudian diaduk dengan batang pengaduk. Setelah itu dimasukkan 40 ml etanol ke dalam larutan NaOH, lalu diaduk kembali dengan batang pengaduk. Kemudian beralih ke pembuatan benzaldehid, yaitu kita memasukkan 7,7 ml benzaldehid ke dalam labu leher 3 yang sudah berisi 2,8 ml aseton. Setelah itu ditambahkan campuran NaOH, Aquades, dan etanol ke dalamnya, direflux selama 30 menit dengan suhu 163 derajat Celcius. Setelah 30 menit, kemudian didiamkan sampai suhu ruang. Berikutnya adalah penyaringan padatan. Untuk itu disaring dengan menggunakan corong Bahnar, juga dibantu dengan
batang pengaduk saat melakukan penyaringannya. Selanjutnya adalah beralih ke rekristalisasi, di mana saat di rekristalisasi itu ditambahkan dengan etanol, kemudian diaduk kembali dengan batang pengaduk, kemudian disaring di benzal aseton murni dengan corong Bahnar, tentunya dengan bantuan batang pengaduk juga, kemudian ditimbang lalu dianalisis FTIR. Oke, Jihan, makasih ya. Selanjutnya, ya Dina, silakan Dina. Jadi pertama-tama hal yang kita lakukan itu membuat larutan NaOH. Aquades sebanyak 50 ml dituang ke dalam gelas kimia secara perlahan. Setelah itu dimasukkan 5 gram padatan NaOH dan diaduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga larut sempurna. Kemudian larutan etanol 40 ml dimasukkan ke dalam larutan NaOH sebelumnya dan diaduk. Setelah itu 7,7 ml benzaldehid dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang sebelumnya sudah terisi 2,8 ml aseton. Setelah itu campuran NaOH yang telah dibuat tadi dengan Aquades dan etanol dimasukkan dan dirakuk selama 30 menit dengan suhu 167 derajat Celcius. Setelah 30 menit, campuran tersebut didiamkan hingga suhu ruang. Setelah itu disaring dengan corong Bahnar. Kemudian proses rekristalisasi dilakukan dengan menggunakan etanol sebanyak kurang lebih 20 ml dan diaduk dengan batang pengaduk. Setelah itu disaring dengan corong Bahnar. Padatan yang tersisa di dalam gelas kimia tadi diambil menggunakan batang pengaduk. Dan jika masih tersisa juga ditambahkan Aquades untuk mengangkut sisa-sisa dari padatan di benzal aseton tadi. Setelah itu ditimbang dan dianalisis FTIR. Itu yang terakhir pakai itu ya, aseton. Soalnya kan rekrisnya pakai aseton, jadi kalau masih ada sisa, ditetesin pakai aseton lagi. Soalnya kan rekristalisasinya menggunakan pelarut aseton, bukan Aquades. Ya Dina, makasih ya. Selanjutnya, ada lagi nggak? Oke. Ya, silakan ya. Ya Kak. Pertama kita persiapin bahan itu NaOH, yang kedua ada benzaldehid, yang ketiga etanol, dan keempat Aquades. Nah, pertama-tama gitu kita persiapkan 50 ml Aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Dan ditambahkan larutan padatan NaOH sebanyak 5 gram dan setelah itu diaduk dengan batang pengaduk sampai terlarut. Setelah terlarut ditambahkan lagi 40 ml etanol ke dalam larutan NaOH tersebut dan diaduk lagi sampai larut. Nah, setelah itu masuk ke proses pembuatan benzaldehid. 7,7 ml benzaldehid dimasukkan ke dalam labu leher 3. Terus di yang labu leher 3 yang di dalamnya ada 2,8 ml aseton dan ditambahkan campuran NaOH, Aquades, etanol ke dalam labu leher tersebut. Habis itu direflux selama 30 menit dalam suhu 163 derajat Celcius. Setelah itu, setelah 30 menit didiamkan campuran tersebut selama sudah suhu ruangan. Terus masuk ke proses penyaringan padatan. Penyaringan padatan dilakukan dengan corong Bahnar dan dengan dibantu dengan batang pengaduk. Setelah disaring, terus dikristalisasi benzal aseton itu menggunakan etanol.
Setelah direkristalasi, disaring lagi pada benzel aseton murni itu menggunakan corong Wagner, dan setelah disaring itu ditimbang. Habis itu dianalisis FTIR, Kak. Oke, makasih Lutfi. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, next. Menawari mau? Iya, Kak. Kedengaran nggak, Kak? Iya, kedengeran banget. Soalnya lagi di luar, Kak. Oh, Pertama, pembuatan larutan NaOH diawali dengan memasukkan Aquades sebanyak 50 ml ke dalam gelas kimia secara perlahan. Kemudian ditambahkan padatan NaOH sebanyak 5 gram, kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk hingga larutan larut. Kemudian ditambahkan 40 ml etanol ke dalam larutan NaOH. Lalu larutan diaduk hingga larut sempurna. Proses selanjutnya membuat campuran benzaldehid. Proses diawali dengan memasukkan 7,7 ml benzaldehid ke dalam labu leher 3, kemudian yang telah berisi 2,8 ml aseton. Selanjutnya melaksanakan reflux dengan memasukkan campuran NaOH, etanol, Aquades, kemudian melakukan reflux selama 30 menit. Setelah 30 menit, campuran didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Selanjutnya menyaring padatan dengan menggunakan corong Wagner. Kemudian melakukan rekristalisasi padatan di benzel aseton dengan menambahkan etanol. Kemudian padatan di benzel aseton disaring menggunakan corong Wagner dan padatan yang diperoleh ditimbang. Kemudian dianalisis menggunakan analisis FTIR. Oke, Menawari, makasih ya. Selanjutnya kita diskusi buat pembahasan di laporan. Ini sifatnya diskusi, jadi kayak sharing aja ya. Semuanya kalau ada yang bingung atau yang ditanyain langsung ngomong aja. Kita mulai dari data pengamatan dulu. Tadi kan pertama itu 5 gram NaOH ditambah 50 ml air, terus ditambah 40 ml etanol. Itu larutannya gimana? Ada yang mau jawab? Warna larutannya gimana, terus keadaannya gimana gitu? Iya, Kak. Tadi ya. Ulang, Kak, pertanyaannya. Iya, tadi kan pertama-tama itu kita bikin larutan dari 5 gram NaOH, terus ditambah 50 ml Aquades, sama 40 ml etanol kan, itu gimana larutannya? Jadinya gimana gitu? Larutannya tercampur membentuk padatan, Kak? Enggak dong, enggak padatan. Itu kan jadinya larutan, itu warnanya apa? Ingat nggak? Bening. Atau kuning. Ya, warnanya bening, iya. Cuma agak keruh ya. Iya, Kak. Ya, itu nanti dicatat buat di data pengamatan ya. Oke, makasih Putri. Iya, sama-sama, Kak. Larutan pertama udah kan, larutannya agak keruh. Terus, larutan yang kedua, itu kan 2,8 mili aseton, 0,025 mol, ditambah 7,7 mili benzaldehid, 0,05 mol, itu di dalam labu leher 3. Itu warnanya gimana? Dari benzaldehid warna apa, terus aseton warna apa, dan jadi warna apa? Ada yang mau jawab? Kak Syifa, gimana Syifa? Iya, Kak. Ya, tahu nggak? Tadi video. Ya. Warna kuning ya sih, Kak? Residu, yaitu endapan warna kuning, sama filtrat, yaitu larutan warna kuningnya. Lalu dikeringkan, terus dilakukan proses rekristalisasi. Ada yang mau jawab nggak rekristalisasi itu apa?
pengertian rekristalisasi. Jihan, mau jawab? Untuk memurnikan, Kak. Memurnikan apa? Cara apa? Yang jelas, yang jelas. Untuk mengambil di benzel aseton murninya. Di benzel aseton murninya dengan cara Direkristalisasi dengan etanol. Apa pakainya etanol? Iya benar, rekristalisasi itu untuk memurnikan ya. Jadi kayak menghilangkan pengotornya juga. Terus kenapa pakainya etanol? Tujuan penambahan etanol itu biar apa? Untuk mengendapkan, itu bukan sih Kak, mengendapkan di benzalaseton. Ini di proses rekristalisasi ya. Jadi kan tadi rekristalisasi itu untuk memurnikan. Jadi etanolnya ini di sini buat melarutkan. Jadi kayak gimana ya? Kan tujuannya dimurnikan. Berarti yang dilarutin itu kayak pengotor-pengotornya. Jadi kayak biar ngendap jadi di benzel aseton. Kurang lebih benar sih jawabannya. Makasih ya. Kalau dari mekanismenya sendiri udah pada paham belum? Dari benzaldehid ditambah aseton terus jadi di benzel aseton. Kan yang tadi yang buat rekristalisasi itu yang dipakai buat mengendapkan itu kan etanol tadi itu kan Kak. Kenapa yang dipakai etanol? Bisa yang lain nggak? Saya udah tanya ya benar. Yang di etanol itu soalnya etanol dia nggak bisa ngelarutin di benzel aseton. Jadi kalau misalkan karena sifat etanol itu nggak bisa ngelarutin di benzel aseton ya. Jadi kalau yang dipakai pelarutnya tuh yang bisa ngelarutin di benzel aseton, nanti jadinya larutan semua, nggak ada yang terbentuk produk padatannya itu gitu. Gimana, jelas nggak? Makasih Pak. Iya Kak. Ya. Makasih Kak. Ini suhu reflux tadi berapa? Suhu yang dipakai buat reflux? 163, Kak. Iya, itu kenapa makanya segitu? Kurang tahu, Kak. Nggak ada yang bisa jawab? Karena Kira-kira aja, nggak apa-apa, pendapat aja. Kak, mungkin nggak kalau kan senyawa benzaldehid sama benzaldehidnya itu mempunyai titik didih yang sangat tinggi. Iya, berkaitan sama titik didih, benar ya. Jadi penentuan temperaturnya itu tergantung dari titik didih pelarutnya. Kan di praktikum ini pakainya etanol. Titik didih etanol berapa? Ada yang tahu nggak? 78. Ya, sekitaran segitu ya, 78. Jadinya kita pakainya kayak di atasnya, cuma jangan terlalu tinggi gitu. Jadi 150 atau 160 itu udah cukup. Kalau terlalu tinggi, jadinya gimana? Kalau misalkan suhunya 200-an lebih gitu. Nanti jadinya gimana tuh kondisinya? Ada yang bisa jawab? Kalau menguap kan nanti hilang kan, kehilangan pelarut campuran, terus nggak homogen juga. Terus bahkan labu yang dipakai, labu layer 3 itu bisa pecah gara-gara terlalu panas ya. Kalau tujuan reflux sendiri itu apa? Jadi kenapa di praktikum ini pakai reflux? Karena kan kita pakai senyawa organik yang suhunya itu yang tinggi-tinggi. Jadi kalau cuman dididihkan, takutnya dia nggak menguap. Ya, nah kenapa di reflux? Karena dia suhunya tinggi, habis itu senyawa organiknya itu juga bersifat volatil, kan dia mudah menguap, makanya di reflux supaya uapnya itu nggak keluar gitu. Jadi balik lagi ke senyawa aslinya gitu, ke fase aslinya. Jadi nggak habis-habis. Ya, Devi, makasih ya. Jadi di reflux itu biar cepat terjadinya reaksi juga, biar cepat jadi produk di benzel asetonnya. Soalnya kalau dipanasin doang tuh selain bakal gak nguap, terus lama juga, makanya di reflux gitu. Kalau buat
itunya, mekanisme reaksinya udah pada paham belum? Jadi pertama itu katalis NaOH itu OH-nya nyerang aseton di hidrogen alfa. Hidrogen alfa itu adanya di aseton, makanya OH- nyerangnya aseton. Kenapa nggak benzaldehid? Soalnya benzaldehid nggak punya hidrogen alfa. Sudah nyerang, itu terbentuk ion enolat. Itu produk dari persamaan 1 ya. Terus buat persamaan 2, tadi ion enolat itu, kan ion enolat itu ujungnya negatif ya. Biasanya kan yang negatif tuh kayak selalu nyerang karbokation. Jadinya ion enolat itu nyerang karbon yang ada di benzaldehid, terus ngebentuk ion alkoksida. Ion enolat produk dari persamaan 1 nyerang karbokation di benzaldehid buat ngebentuk ion alkoksida. Ion alkoksida itu produk di persamaan 2 ya. Gimana, jelas nggak? Sampai sini jelas atau udah bingung nih? Ya Kak, sudah mulai jelas Kak. Selanjutnya ke persamaan 3. Di persamaan 3, sekalian persamaan 4 ya. Di persamaan 3 ini, ion alkoksida produk dari persamaan 2 itu direaksiin sama H2O. Tuh. O- itu yang negatif nyerang H di H2O ya. Terus ngehasilin hidroksi kation atau keton hidroksi. Ini produk di persamaan 3. Habis itu produk dari persamaan 3 diserang sama OH- dari NaOH lagi. Ngebentuk hidroksi enolat. Gimana, jelas? Persamaan 3, 4. Terus persamaan 5. Gambarnya ini ya. Kalau buat persamaan 5, ion hidroksi enolat produk dari persamaan 4 itu cuma terjadi apa ya? Perpindahan elektron aja gitu. Perpindahan elektron apa? Dari yang negatif ke yang positif, kayak resonansi buat ngebentuk ikatan rangkapnya. Jadi di sini tuh nggak ada reaksi apa-apa, cuma kayak ada perpindahan dari parsial positif ke parsial negatifnya. Makanya produknya jadi rangkap C yang di dekat apa tuh benzen itu jadi rangkap tuh. Jelas nggak? Ya jelas ya. Jadi produk dari persamaan 5 itu namanya benzal aseton. Terus buat ngasilin di benzal aseton, terjadi lagi pengulangan dari mekanisme 1 sampai 5. Kan kalau benzal aseton ada 2, jadinya di benzal aseton. Jadi produknya kayak gini, hasil akhirnya. Karena ada 2 benzal aseton, jadi di benzal aseton. Gitu. Selanjutnya di sini kita ke perhitungan ya. Rendemen. Ya, benar, Devi. Sebelum ngitung rendemen, harus nyari teoritisnya dulu. Kayak masa teoritis kan rendemen itu apa? Rumusnya gimana? Jihan mau jawab? Mau coba Kak. Ya, silakan ya. Rendemen itu yang ini bukan Kak, masa hasil reaksi dibagi masa teoritis kali 100%. Masa hasil reaksi dibagi, ya benar-benar. Berarti kan kalian harus nyari masa teoritisnya dulu kan? Pada bisa nggak nyari masa teoritis? Yang pakai persamaan MRS, mula-mula reaksi sisa. Udah pada tahu kan reaksi dari benzaldehid ditambah aseton, terus pakai katalis NaOH menghasilkan di benzal aseton. Itu udah pada tahu kan reaksinya? Pertama, itu kan reaksi. Nih, dua benzaldehid, kan awalnya nggak ada 2 ya. Benzaldehid tambah aseton menghasilkan di benzal aseton, terus reaksinya ini disetarain. Makanya di sini ada 2, soalnya kan di produk ada 2 ini kan, makanya disetarain jadi ini 2 benzaldehid ditambah aseton, ini katalis NaOH menghasilkan di benzal aseton. Jelas nggak gambarnya? Tambah air, sama air yang ngasilinnya.
Jelas nggak? Oke. Terus habis itu dibuat MRS-nya. Tadi benzaldehidnya kan 0,05 mol kan. Terus asetonnya 0,025 mol, ya kan? Buat ke reaksinya kan otomatis yang paling kecil itu turun. Terus benzaldehid ini kan karena dia 2 kali, makanya 0,025 dikali 2. Makanya jadi 0,05. Habis itu ke produknya. Di benzalaseton ini kan satu doang. Maksudnya, apa sih? Ininya satu. Kalau benzaldehid kan 2. Makanya ininya sama kayak aseton, 0,025. Jadi fokus ke di benzalasetonnya ya. Berarti di benzalasetonnya itu 0,025 mol, mirip kayak sama kayak aseton sendiri. Habis itu kita hitung masanya. Rumus massa dari mol. Kali MR. Ya, benar-benar. Nah, kan udah ketahuan molnya, terus cari MR di benzalaseton. Habis itu dari mol dikali MR di benzalasetonnya. Ketemu deh massa teoritis. Gimana, jelas nggak? Ada yang bingung? Kan udah ketemu massa teoritis, ya udah tuh dicari rendemennya. Rendemennya itu kan tadi rumus rendemen, massa di benzalaseton hasil eksperimen dibagi massa di benzalaseton teoritis dikali 100% kan. Buat eksperimennya sendiri tadi di video nggak ada ya. Jadi kayak nunggu data pengamatannya aja. Ini contoh aja ya, misalkan massa di benzalaseton eksperimen itu yang udah direkris, jadi kayak bener-bener murni, itu contohnya 3,747. Dibagi tadi yang massa teoritis, yang 5,8575. Terus dikali 100%, hasilnya itu rendemennya. Kalau yang bagus itu rendemennya berapa? Kalau udah di atas 50% aja udah baik. Tapi kalau di bawah itu berarti kan kayak kurang apa ya? Kayak ada zat lain gitu loh di produknya. Makanya kalau udah di atas 50% itu udah baik sebenarnya. Oke, udah jelas ya perhitungan? Atau ada yang masih bingung? Biar dijelasin ulang. Terus sekarang itu kali ya. Analisis FTIR. Kalian di TP udah cari itu kan literatur di benzalaseton? Ada yang mau ngedeskripsiin gimana puncak-puncak sama gugus fungsinya? Dina mau? Saya kadang suka keder gitu Kak, puncak-puncak. Kenapa? Bingung? Iya, bingung. Yang lain gimana? Mau coba Kak, tapi beberapa aja gitu. Yang di benzalaseton kan Kak? Iya, produknya kan. Itu pada serapan yang di sekitar 3026 cm itu ada CH aromatik. Benar-benar. Serapan di sekitar 1694 itu ada ikatan rangkap CO karbonil. Terus ada ini juga. Ada apa tuh? Alkena, cerang. Benar-benar. Maksudnya itu poin-poin apa ya? Kayak gugus-gugus pentingnya udah kejawab ya sama Asifa. Ada yang mau nambahin nggak gugus-gugus yang lainnya? Yang lain? Kan itu baru nyampe 1600-an gitu kan. Sedangkan sebelum 1600-an itu ada tuh gugus-gugus lain. Ada yang mau nyebutin nggak? Oh, ini Kak, di 600-an itu ada CH alkena ya. 697. Iya, iya. Enggak. Kalau CH alkena masih 1400-an.
Oh, iya. Selain CH alkena, itu ada gugus-gugus apa aja di benzoacetonnya? Yang banyak. Itu biasanya di bawah 800-an segitu. Nggak ada yang tahu nih. Gugusnya banyak loh di benzoaceton tuh. Selain CH yang banyak tuh gugus apa deh di benzoaceton? OH-nya, Kak. Di benzoaceton nggak ada OH. Enggak, CH. Oh, iya, Lihat lagi. Adanya keton doang ya. Tadi kan udah keton udah dijawab. Adanya di gugus berapa? Yang banyak tuh. Ikatan apa coba? Ya bener, CC. Jadi kalau yang awal-awal, yang di bawah 800-an kayak 700, 900 ribuan itu juga masih gugus CC ya. Ya, di bawah 1000-an, rentang 1200-an juga itu masih gugus CC. Terus kalau CH itu adanya di 1400-an. Kan ada CH2 nih. CH2 di 1000 berapa? Ada yang bisa jawab? 890-an nggak, Kak? Enggak, itu CC ya, di bawah 1000 itu CC. 1400. Ya, benar-benar. Kan CH itu 1400, kalau CH2 paling atas-atasnya dikit ya, sekitar 1450 atau 1500. Kak, saya mau tanya. Ya. Kan tadi di TP itu ada reagennya itu harus ekuivalen. Itu kenapa, Kak? Oh iya. Aku lupa nanya nih. Malah ditanya duluan. Ada yang mau jawab? Ada yang udah tahu jawabannya? Elsa. Biar ini enggak, Kak? Biar yang... Iya. Enggak deh, enggak tahu, enggak jadi. Enggak apa-apa, padahal mah itu aja, pendapat aja. Biar makin banyak yang apa ya? Lebih biar efisien. Apa ya? Biar apa? Biar semakin banyak yang digunakan, biar lebih efisien gitu. Efisien itu cepet ya? Sebenarnya simpel aja jawabannya. Kan ekivalen itu kan berarti kayak setara gitu kan. Itu tuh biar ngebentuk si produknya itu. Soalnya kan si kondensasi ini si pengulangan, maksudnya kayak ada pengulangan gitu. Jadi kalau nggak ekivalen tuh nanti malah yang terbentuk bukan di benzoaceton, soalnya kan di benzoaceton itu kayak cuma 2 pengulangan biar benzoaceton sama benzoaceton jadi aseton. Kalau nggak ekivalen malah nanti bukan di benzoaceton jadi tribenzal atau apa, harus ekivalen. Paham nggak? Oh, jadi biar sesuai target yang mau dibentuk gitu. Biar jadi produk yang diinginkan gitu, makanya harus ekivalen.